Kalian pernah mikir nggak sih, ada dua kata yang sering banget kita ucapkan hampir setiap hari, tapi ternyata punya kekuatan yang, wah, bisa mengubah segalanya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas makna super dalam di balik ucapan yang kelihatannya simpel itu. Oke, untuk mulai, coba deh kita perhatiin satu kebiasaan yang kayaknya udah kita lihat seumur hidup kita. Sesuatu yang deket banget, tapi mungkin jarang banget kita bener-bener renungin artinya. Coba inget-inget deh, orang tua kita, kakek nenek, atau orang-orang dewasa di sekitar kita, sebelum mulai ngapa-ngapain, pasti ada dua kata yang diucapin kan? Mau makan, mau keluar rumah, bahkan cuma mau buka pintu sekalipun. Yap, kata-katanya selalu sama. Bismillah. Kita semua tahu, kita semua sering dengar. Tapi pertanyaannya adalah, apa sih artinya? Dan kenapa? Kenapa ucapan ini bisa sebegitu pentingnya sampai seolah-olah jadi semacam detak jantung buat setiap aktivitas kita? Yuk kita bedah bareng-bareng frasa ini. Kita lihat satu persatu biar kita bisa ngerasain betapa agungnya makna di baliknya. Bismillah itu kan sebenarnya versi pendeknya ya. Kalimat lengkapnya itu Bismillahirrohmanirrohim. Artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Singkat, tapi wow, dalam banget maknanya. Oke, kita coba pecah ya. Bismi, itu artinya dengan nama. Terus Allah, udah pasti ya nama Tuhan kita. Nah, ini yang seru. Ar-Rahman, ini tuh kasih sayangnya yang super luas. Buat semua makhluk, tanpa terkecuali. Beda sama Ar-Rahim, ini kasih sayang yang lebih spesial. Yang khusus buat orang-orang yang beriman. Jadi bayangin deh, dalam satu ucapan aja, kita langsung memanggil 3 nama dan sifat Allah yang paling agung. Dan jangan salah, ini bukan cuma kebiasaan biasa loh. Posisinya tuh super istimewa. Ini ayat pertama Al-Fatihah, yang kita baca minimal 17 kali sehari. Terus, kalimat ini juga jadi pembuka di 113 dari 114 surah di Al-Quran. Bahkan, ini adalah kalimat pertama yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Nabi Muhammad sendiri juga pakai kalimat ini buat memulai surat-surat penting beliau ke para pemimpin dunia. Jadi, ini bukan main-main. Oke, sekarang kita udah tahu artinya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus mengucapkannya? Emangnya ada kekuatan apa sih di balik ucapan sesederhana ini? Well, alasan pertama dan yang paling utama ini langsung datang dari Nabi. Beliau bilang, setiap urusan penting yang nggak diawali dengan bismillah itu bakal terputus dari berkah. Jadi, ibaratnya, ucapan ini tuh kayak kunci buat ngebuka pintu berkah. Nah, selain jadi kunci berkah, ternyata bismillah ini juga berfungsi sebagai perisai. Ya, perisai perlindungan spiritual buat kita. Ada hadis keren nih. Kata Nabi, waktu kita keluar rumah dan bilang bismillah, kita langsung dapat 3 jaminan. Kita bakal dibimbing, dicukupi, dan dilindungi. Dan yang lebih dahsyat lagi, setan-setan pada minggir. Mereka menjauh dari kita. Cuma dengan 2 kata loh, kita seolah-olah lagi ngebangun benteng perlindungan yang nggak kelihatan. Ngomong-ngomong soal berkah, kita kan sering dengar kata ini ya. Tapi apa sih artinya? Berkah itu bukan sekedar untung. Berkah itu kebaikan yang terus nambah dan ngasih manfaat beneran. Contohnya gini, makanan yang berkah bukan cuma bikin kenyang, tapi juga bikin sehat. Ilmu yang berkah bukan cuma bikin pinter, tapi bikin kita bijaksana. Nah, bismillah itu kuncinya. Selain itu, ngucapin bismillah itu juga ngelatih kita buat rendah hati loh. Karena setiap kali kita ngomong, itu kita sebenarnya lagi ngakuin, oke, semua kekuatan, semua keberhasilan, itu datangnya dari Allah, bukan dari gue. Ini penting banget. Biar apa? Biar pas kita sukses, kita nggak sombong. Dan pas kita gagal, kita nggak gampang putus asa. Dan ini bagian yang paling personal menurut saya. Ini soal membangun koneksi. Di Al-Quran kan ada ayat, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Jadi, dengan kita ngingat Allah di hal-hal sepele, di setiap awal kegiatan, kita juga bakal diingat sama Dia. Coba deh, bayangin, pencipta alam semesta ini ingat sama kita. Sama nama kita, dan mungkin ini dia transformasi yang paling ajaib. Bismillah itu kayak tombol upgrade. Dia bisa mengubah aktivitas paling biasa sekalipun jadi ibadah. Makan, yaitu kan rutinitas. Tapi makan plus bismillah itu jadi ibadah. Tidur, kerja, belajar, semuanya bisa naik kelas jadi ibadah cuma dengan satu kunci. Memulainya dengan nama Allah. Keren banget kan? Oke, teorinya udah dapat. Terus gimana cara prakteknya? Gimana cara kita ngebiasain ini di kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kapan aja sih? Jawabannya hampir setiap saat. Sebelum makan, sebelum minum,
Sebelum masuk rumah, sebelum keluar rumah, sebelum wudhu pas mau baca Quran, pas mau belajar atau nulis, bahkan sebelum tidur, dan pastinya sebelum mulai kerjaan apapun. Ini tuh cara kita buat ngajak Allah ikut serta dalam setiap detail hidup kita. Tapi yang namanya juga manusia ya kan, kadang lupa. Pasti ada aja momen kita kelepasan, langsung makan aja gitu. Nah, terus gimana kalau kita lupa ngucapinnya di awal? Tenang aja, Islam itu indah karena ngasih banyak kemudahan. Nabi kita ngajarin, kalau kita lupa di awal makan, pas ingat di tengah-tengah, tinggal bilang aja, Bismillahi awalahu wa akhirahu. Artinya, dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Ini nunjukin kalau yang paling penting itu niat kita dan usaha kita buat balik lagi ingat sama Allah, kapanpun kita bisa. Oke, sebagai penutup nih, mari kita lihat pesan terakhirnya dan ada beberapa fakta super menarik tentang Bismillah yang mungkin belum banyak yang tahu. Ini ada fakta numerik yang bikin merinding loh. Di dalam Al-Quran, kata Ar-Rahim yang artinya Maha Penyayang, itu disebutin sebanyak 114 kali. Dan coba tebak, jumlah surah di Al-Quran ada berapa? Tepat 114 juga. Ini seolah-olah kayak setiap surah, setiap bab di Al-Quran itu dipeluk sama sifat kasih sayangnya Allah. Dan kalau kita lihat dari kacamata psikologi modern, ini juga nyambung banget. Mengucapkan bismillah itu sebenarnya kayak positive affirmation paling dahsyat. Kenapa? Karena ini bisa nurunin rasa cemas, ningkatin fokus. Dengan cara apa? Dengan cara nyambungin diri kita sama kekuatan terbesar di alam semesta sebelum kita mulai ngerjain sesuatu. Masuk akal banget kan? Dan inilah pesan intinya. Dua kata, bismillah. Kelihatannya emang singkat dan sederhana banget, tapi sadar atau enggak, setiap kali kita ngucapin itu, kita tuh lagi ngundang berkah dateng, kita lagi minta perlindungan, dan yang terpenting, kita lagi ngakuin kalau dia selalu ada di setiap langkah kita. Karena pada akhirnya, hidup yang dimulai dengan nama Allah adalah hidup yang gak akan pernah terasa sendirian.